Halo, selamat malam Sobat Pariwisata ya, yang kalian sudah tunggu-tunggu ya. Kita malam ini akan membahas topik mengenai STPNHI Bandung ya, dengan bintang tamu dari mahasiswi STPNHI Bandung sendiri, namanya Grace Delin ya. Kita tunggu, kita sudah janjian ya jam 7 pokoknya, ditunggu aja ya. Kita mau kupas tuntas nih ya, cara masuk ke STPNHI Bandung. Halo. Halo. Oke, kedengeran ya Kak suaraku? Oh, kedengeran jelas banget. Chris, thank you ya. Malam ini udah mau join. Iya Kak, thank you juga. Udah di-invite. Thank you banget. Iya, keren sih karena aku lihat kontenmu ya, yang kamu jelasin STPN High itu kok keren banget ya. Bahkan setiap komennya itu positif. Terus orang-orang yang komen itu mereka memang benar-benar penasaran. Ini Iya. bahkan waktu aku share ini, mereka itu yang ngefollow aku tuh tambah kita ada 10-an. Karena mereka khusus pengen tahu mengenai NH ini. Wow. Oke, keren banget toh. Oke, Chris. Thank you ya. Sekarang mungkin gini ya, tak kenal maka tak sayang. Silahkan Chris memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Kak sebelumnya. Oke, kenalin semuanya, nama aku Grace Rizkia Adelin, biasa dipanggil Grace. Aku dari STPNHI Bandung, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata, dan sekarang masih semester 4. Aku asalnya dari Bandung, tepatnya Cimahi sih, tepatnya di Cimahi. Itu sih Kak paling. Oh, oke, siap. Kamu berarti asli asli Jawa Barat ya? Memang asli sana ya? Iya, asli banget. Oh, oke, siap-siap ini ya. Oke, Chris, ini mau ngomong mengenai STPNH ya. Em, Banyak yang penasaran, kenapa kok kamu milih STPNH? Apa alasannya? Wow, ini panjang sih. Enggak, jangan sampai panjang ya. Oke, kenapa aku pilih STPNHI? Jadi dulu aku itu anak IPA. Aku sebenarnya aku passionnya bukan di IPA, jadi aku berusaha berusaha untuk lintas jurusan. Tapi waktu itu aku gagal di SBM, nggak bisa masuk universitas negeri. Akhirnya aku disaranin lah untuk coba aja sekolah di bawah kementerian. Jadi waktu itu aku coba STPNH, aku coba STAN juga. Jadi aku beneran coba macem-macem gitu. Tapi uh, saat itu aku tiba-tiba tuh fokusnya tuh ke STP karena STP Bandung ini tuh ternyata kayak underrated gitu loh. Kayak belum banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya dia tuh punya potensi yang bagus gitu. Kayak kakak kating-kating aku pun kayak bagus gitu, profesionalnya itu dia bagus, dan ternyata STP ini juga jadi STP terbaik gitu di Asia Pasifik gitu kan. Jadi kayak oh wow gitu. Akhirnya aku fokuslah ingin masuk ke STP gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu karena lintas jurusan, tapi karena ingin kabur lah ya gitu. Tapi ternyata setelah udah tahu historinya dari STP, akhirnya aku tertarik lah gitu. Gitu sih. Oke. Jadi nganus juga ya sempat mengalami yang namanya naik turun ya, sempat daftar Iya, sini, daftar sana, bener iya, ya gitu ya. bener sekali. Oh, oke. Oh, Chris, ini bicara mengenai jurusan kamu ya. Kita ngomong dulu aja lah, ngulas itu nanti kita baru bahas tips-tipsnya nanti aja. Ini Oh, bahas kamu oke, dulu ya. oke, oke. Kok kok ngambilnya itu kok manajemen bisnis pariwisata ya, MBW, MBB ya, bila MBW, MBB ya, MBW. Yap. MBB ya. Oke, iya ini juga banyak yang ketukar sih, kayak banyak orang bilang MBP ya, MBP ya. Sebenarnya MBP itu manajemen bisnis perjalanan. Aku pun sempat ketukar gitu. Jadi kalau misalnya manajemen bisnis pariwisata itu MBW. Oke, kenapa aku pilih MBW? Karena pertama aku anaknya suka jalan-jalan, aku hobinya jalan-jalan, kabur-kaburan. Terus aku juga punya apa ya? Punya passion di bisnis waktu itu. Aku dari SMP udah jualan kecil-kecilan gitu ya. Jadi kayak aku passionnya di bisnis dan aku punya hobi jalan-jalan. Jadi aku mikir kenapa nggak aku combine gitu ya. Jadi dan pas juga gitu di STP tuh ada jurusan manajemen bisnis dan pariwisatanya gitu. Jadi aku ngerasa wah itu perfect banget sih gitu kan. Akhirnya aku pilih itu lah. Itu sebenarnya alasan pertama aku gitu ya. Itu alasan pertama aku. Terus kenapa juga aku pilih MBW? Jadi waktu itu aku sering banget stok IG-nya MBW di Instagram, dan mereka itu tuh jalan-jalan ke luar negeri.
field tripnya itu tuh jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mereka jalan-jalan terus gitu. Aku lihat di foto-fotonya gitu dan aku ngerasa kayak asik banget nih gitu kuliah tuh jalan-jalan gitu. Nggak cuma teori-teori doang tapi praktek jalan-jalan gitu. Makanya aku kayak mikir, oke, ini prodi yang tepat buat aku. Aku mikirnya kayak gitu. Gitu sih, Kak. Oh, oke. Jadi memang anu ya, pada dasarnya si Grace ini nganu ya, memang suka hangout, suka traveling gitu ya. Iya, bener. Oh, oke oke, keren-keren ya. Grace, ini kita masih belum masuk ya. Tapi ngomong-ngomong mengenai perkuliahan ini gimana sih? Kamu tuh masuk 2019, bener ya? Iya, aku masuk 2019. Sempat sempat mengalami perkuliahan secara tatap muka kan? Iya, benar Betul ya? sekali. Nah, after itu corona nih. Bedanya gimana sih, Chris? Wah, bedanya, oke. Kalau offline tuh, kalau offline kita kuliahnya itu setiap menuju pagar gerbang kuliah tuh kita udah greeting, kita harus greeting satpamnya. Terus kita ketemu kakak kelas gitu ya, ketemu siapapun di STP kita pasti harus greeting. Itu ya. Jadi kayak bedanya tuh kalau offline tuh kita kerasa banget greetingnya gitu kan. Terus apa ya? Di kelas gitu kan, di kelas tuh kan kayak kita apa ya, di presentasi, di saat presentasi itu kan kayak kita benar-benar harus kelihatan lah si gesturnya gitu kan, kita harus diajarin profesional gitu kan. Ya kalau offline tuh apa ya, lebih kerasa menantangnya, itu lebih kerasa gitu lah. Jadi kalau misalnya online ini kan kita kayak cuma apa ya, ya cuma natap layar doang gitu, natap layar dan kita pun nggak oke, ini sebenarnya agak gimana ya Kak, tapi sebenarnya kalau misalnya kita online itu kita nggak well groom kita nggak begitu well groom gitu loh. Kalau kita offline kan kita harus dari atas sampai bawah itu harus rapi gitu ya, lipstick pun harus merah gitu, rambut pun harus diikat, nggak bisa aku cuma urai gini doang. Tapi kalau misalnya online aku ya bisa lah si lipstiknya agak nggak begitu merah, terus nggak pakai rok bawahnya, cuma pakai apa namanya, seragam seragam atasan doang gitu. Sebenarnya kayak perbedaannya ya gitu sih, jadi lebih kurang lah, kurang eh apa ya, STP bangetnya tuh kurang gitu waktu online tuh. Gitu sih. Oke, bener banget nih. Wah, kayaknya juga menarik ya. Bahas tentang nanti ya, kita bahas itu juga ya. Gimana sih cara masuk pas online ya. Ini tapi gini dulu, Chris. Denger-denger ya ini ya, masuk STP Bandung ini susah ya. Seberapa susah sih kalau kamu jabarin tuh? Seberapa susah? Oke, waktu itu aku pernah dapat info, orang yang tertarik untuk masuk STP itu ada 11.000 orang. Nah, Wow. yang masuk itu cuma beberapa ribu. Jadi se seketat itu persaingannya gitu. Dan waktu aku wawancara pun, waktu aku offline gitu ya, waktu aku tes wawancara itu beneran banyak banget orang-orang yang mau tes gitu. Dari lantai tiga waktu itu sampai lantai 5 tuh beneran full sama mahasiswa yang mau masuk STP. Jadi kita pun wah itu banyak banget pokoknya yang mau masuk STP itu sebenarnya. Itu sih. Wow. Dari 11.000 hanya keterima 1.000 2.000 jangan-jangan ya, bener ya? Ya sekitar segituan, 2000-an lah. Wah. Oke, ini buat para yang ikuti IG Live ya, kalian siap-siap, perhatikan baik-baik. Kita masuk ke topik ya, karena kalian tahu sendiri ya, kalau dari 10.000 tadi 11.000 ya, hanya 10-20% aja yang keterima. Yap. Oke, bener ya? Oke. Oke, Grace, ini Grace. Bicara jalur masuk dulu ya, kita kan harus tahu pintu masuknya ya. Nah, pintu masuknya itu ada apa aja sih, Grace? Oke. SBMPTN, jalur mandiri atau gimana gitu ya? Yap. Benar kata kakak tadi. Jadi jalurnya juga benar ada dua. Jadi ada jalur SBM seleksi bersama sama jalur SMM atau seleksi mandiri. Nah, tapi ini yang mau aku selalu tekenin ke orang-orang gitu. Kalau jalur masuk sekolah tinggi pariwisata itu beda sama jalur masuk sekolah universitas-universitas negeri pada umumnya gitu. Walaupun namanya tuh mirip-mirip gitu kan, SMM sama SBM, tapi itu tuh beda. Nah, jadi untuk seleksi bersama, ini kita itu enaknya seleksi bersama itu kita
bisa pilih 3 jurusan. Kita bisa pilih tiga jurusan dari seluruh STP yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan ada 6 sekolah tinggi pariwisata di bawah kementerian nih. Nah, Nah, betul betul. kita bisa pilih dari beberapa sekolah pariwisata itu. Waktu itu aku pilihan pertamanya tuh STP Bandung. Terus pilihan kedua sama ketiganya tuh STP Bali. Kayak gitu. Jadi kalian Oh, bebas deh mau milih kemananya gitu. Nah, terus kalau bedanya sama SMM, kalau SMM pariwisata tuh eh, tesnya tuh sama kayak SBM gitu. Tapi yang membedakan adalah kalian menuju ke STP yang kalian tuju gitu. Misalnya kalian mau masuk STP Bandung, berarti kalian mandirinya tes mandirinya di STP Bandungnya gitu. Dan pilihan jurusannya pun cuma dari STP Bandung itu, cuma dari satu STP itu gitu sih. Singkatnya. oh oke. Singkatnya seperti itu ya. Berarti kalau panjangnya panjang banget ya. Iya, banyak sekali perbedaannya sebenarnya. Oke oke. Kalau kamu sendiri masuknya lewat mana, Kris? Kalau aku masuknya jalur seleksi bersama SBM. SBM ya. Mm-mm. Wow. Oke, wah ini ya seru banget nih. Apakah setelah lolos langsung keterima atau masih ada seleksi lagi? Oh, oke. Jadi kalau tahun aku sih ya, kalau tahun aku itu kita beres tes psikotes bahasa Inggris dan wawancara, itu pengumuman kan. Itu kita deg-degan dulu tuh, deg-degan dulu nunggu. Akhirnya pengumuman, waktu udah pengumuman lolos tahap satu, udah lolos tahap satu, baru kita tes kesehatan. Dan tes kesehatan pun sebenarnya itu kayak apa ya? Kalau udah tes kesehatan udah kayak udah aman aja gitu, karena udah masuk gitu, udah terhitung masuk lah gitu. Jadi udah tes kesehatan beres, ya udah masuk habis itu. Udah keterima, Oh, udah selesai. keterima ya. Wow. Iya. Oke deh ya. Aku udah cek-cek juga ya, cari-cari info nih. Itu Wow. katanya ya kayaknya gampang ya, tapi seleksinya tuh gimana ya? Yang pertama kali seleksi itu apa? Psikologi atau wawancara dulu? Kalau tahun aku itu kita psikotes dulu, psikotes bahasa Inggris, baru wawancara. Dan itu tuh dilakuin di hari yang berbeda. Jadi 3 hari tesnya itu. Kayak gitu kalau tahun Oh, aku. oke. Tapi kalau tahun Oke, berarti apa? oh, lanjut lanjut. Kalau Lanjut tapi lanjut ya. kalau misalnya tahun 2020 beda. Kan itu online ya kalau tahun kemarin itu. Kalau online itu mereka cuma tes psikotes dan wawancara. Wawancaranya pun hanya buat video aja gitu. Jadi nggak kayak wawancara kerja gitu. Kayak ada tim penilai gitu kan gitu enggak. Jadi cuma bikin video aja gitu sih. Oh, oke siap. Chris, ini kita bedah satu-satu ya. Kamu siap ya? Oke, Kita bedah wah ya. deg-degan nih. Oke. Oke, ini ya. Bicara tes psikotes, Chris. Itu yang ditanyain apa aja ya? Oke. Aku bikin comparison aja ya dari tahunku 2019 sama tahun kemarin 2020 yang online. Jadi kalau tahun aku itu psikotesnya itu banyak, materinya banyak. Yang pertama itu ada tentang tes kepribadian kita kayak gitu. Terus ada tes gambar juga kayak melengkapi gambar. Terus ada eh tes draw a man. Kalau draw a man itu kayak kita menggambar apa ya, menggambar orang lah gitu, menggambar orang. Terus kayak ada tes juga draw a tree, itu kita disuruh bikin pohon, tapi di balik gambar-gambar biasa itu tuh sebenarnya ada penilaian-penilaian yang uh, ya yang cuma bisa dilihat sama orang-orang yang tahu psikotes itu lah ya, ada meaning-meaningnya gitu. Nah, terus ada satu lagi adalah tes simbol-simbol gitu, buat apa ya, melengkapi simbol gitu, dan kita harus cepet-cepet gitu loh di ngisinya gitu. Itu apa ya, lumayan agak menguras otak dan persiapan gitu. Tapi kalau misalnya yang tahun kemarin ini aku dapat info juga dari teman aku yang maba. Jadi untuk tahun kemarin itu tes psikotesnya itu cuma tes kepribadian dan melengkapi gambar. Karena kan memang online ya, jadi kayak nggak ada tuh yang namanya draw a tree, draw a man, itu tuh nggak ada gitu. Jadi kayak
di korting lah ya si tes psikotesnya itu di diskon gitu. Jadi lebih sedikit gitu sih. Oh, oke. Itu bicara mengenai preparation ya. Tes psikotesnya itu kamu prepare gak sih? Seperti misal ya, beli buku atau kamu memang tanya-tanya cutting-cutting yang ada? Maaf Kak, boleh diulang nggak ya pertanyaan? Soalnya tadi agak putus-putus. Maaf Kak. Oke, oke. Sekarang udah dengar? Oke, udah lancar. Udah ya, oke. Itu Chris, apa mengenai tes psikotes ya. Nah, itu sebelum kamu tes itu persiapanmu apa? Misalkan ini ya, misal kamu beli buku nggak sih? Beli buku untuk tes, sengaja tes wawancara masuk, terus atau kamu ada nggak sih kamu tanya-tanya cutting-cuttingmu itu yang sudah pernah masuk ke sana? Yap, untuk tes psikotes ini memang yang paling aku persiapkan banget ya. Aku 2 sampai 3 bulanan itu mempersiapkan ini gitu buat psikotes. Jadi psikotes memang aku beli bukunya. Aku beli buku. Aku kayak mikir aku harus beli buku, nggak mau tahu karena kayak di internet pun terbatas. Di internet terbatas banget apa soal-soalnya dan masih minim informasi juga gitu. Jadi kayak oke, aku mau belajar dari buku aja deh, semua tes psikotesnya gitu, semua tes psikotes itu aku pelajarin di buku itu. Akhirnya aku beli buku itu di Gramedia, itu banyak jenis buku psikotes lah ya. Sambil sekalian juga aku nanya ke kating-kating aku. Pastinya aku nanya karena waktu tahun aku 2019 itu minim banget informasi tentang tes STP. Jadi kayak ya aku nggak tahu gitu kayak tes psikotesnya kira-kira apa aja ya yang keluar gitu, aku nggak tahu, makanya aku sampai tanya-tanya ke kating-kating aku lah gitu, kayak apa aja sih yang keluarnya kayak gitu gitu sih. Makanya sebenarnya alasan aku juga bikin YouTube adalah karena aku pengen membantu gitu. Oh, Aku sadar kayak dulu tuh aku susah banget nyari informasi untuk masuk STP gitu, sampai akhirnya oke deh aku bantu aja teman-teman dengan kasih spoilernya gitu. Gitu sih. wah bener tuh, bantu banget ya. Jadi kamulah yang membocorkan semuanya. Aduh maaf STP. Ya. Nah, tapi kayak dengan adanya kamu, tapi itu membuat persaingan semakin ketat itu, Chris. Aku yakin sih ya, karena kamu terangin secara detail, itu memang bantu banget sih. Apalagi daripada ngeblank nggak tahu apa-apa ya, mending dibuatin aja sih. Setuju, setuju. Ya, kakak juga sama kan kontennya. Itu dia, itu rahasia aja sih, tapi kamu bongkar sih ya udah. Oke, Oke. ini ya. Itu tes psikotes itu langsung diumumin lulus gak sih, Chris? Atau itu sebetulnya adalah rangkaian dari acara 3 hari? Kalau tahun aku itu kita tes dulu psikotes bahasa Inggris sama wawancara baru pengumuman. Jadi kita nggak tahu tuh psikotesnya lulus apa enggaknya gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau tahun Oh, kemarin itu beda tahapannya. Kalau tahun kemarin tuh tahap 1 itu tuh bahasa Inggrisnya itu tapi dinilainya lewat rapot bukan tes. Jadi bahasa Inggris, terus tes psikotes, baru pengumuman. Baru habis itu lanjut yang wawancara dan tes kesehatan. Itu sih. oke oke. Berarti nganu ya, masuk dalam satu rangkaian ya. Oke. Chris, itu soal wawancara bahasa Inggris ya, kita masuk ke topik selanjutnya ya. Wawancara bahasa Inggris nih. Bicara wawancara bahasa Inggris tuh itu sorry, aku pisah dulu ya. Itu wawancara bahasa Inggris atau tes bahasa Inggris? Oke, kalau tahun aku itu kita bahasa Inggris tuh di tesnya tertulis, ada tertulis. Jadi tes grammar lah, ada grammarnya, ada tenses, itu tuh ada gitu, ada tes tertulisnya. Dan di wawancara pun kita ada bicara bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak pewawancaranya pun nanti bakalan eh, apa ngasih pertanyaan tuh dalam bahasa Inggris lah, kita jawab. Nah kita jawab juga pakai bahasa Inggris gitu. Oh, gitu ya. Berarti itu masuk ke hari berapa itu kalau tes bahasa Inggrisnya? Kalau tes bahasa Inggris itu hari aku agak lupa entah hari pertama atau kedua itu pokoknya bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Oke nih. Kayaknya kalau bahasa Inggris dasar-dasar ya mungkin ya yang ditanyain ya. Seperti pengetahuan-pengetahuan umum aja ya. Ya, grammar, Grammar-grammar kayak gitu ya. tenses, iya benar. Oke. Tapi kalau wawancaranya ini gimana ya? Kayaknya kalau yang wawancara ini yang nanti akan buat penasaran ya. Oke, tapi
aku mau nyampein good news dulu kali ya, good news kali ya. Jadi untuk tes tahun lalu, tahun 2020 itu nggak ada wawancara, nggak ada apa ya kayak kita Zoom meeting gitu ya sama dosennya terus dites gitu enggak. Jadi kayak cuma kalian bikin video, nanti pihak STP-nya bakalan ngasih poin-poin yang harus kalian bicarakan di video itu gitu. Kayak misalnya introduction, terus kayak ada kenapa kalian pilih STP, kalian jelasin lah alasannya kayak gitu. Jadi gak ada face to face sama apa ya si penilai interviewernya lah gitu. Tapi kalau misalnya tahun aku itu kita beneran seperti wawancara kerja, seperti wawancara kerja kayak waktu aku masuk buat wawancara tuh kayak harus ada mannernya, harus ketuk pintu, terus harus jabat tangan, terus kayak harus grooming, terus senyum, dan itu kerasa juga sih deg-degannya, kerasa banget kedeg-degannya gitu kan. Terus kayak nanti kita bakalan ditanya-tanya pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya nggak bisa, kita juga bisa sih jawab pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau aku waktu itu mostly pakai bahasa Inggris ininya interviewnya gitu. Oke. Dari interview sendiri nih, Grace, saya mau tanya ya, itu kamu sudah dengan good looking belum ya? Maksudnya good looking itu udah dengan penampilanmu yang memang casual, terus rambut dicepol, dengan penampilan yang sudah kamu dandanin gitu, memang sampai segitu nggak sih? Yap, sampai segitu-gitunya. Untuk ini juga sama untuk yang tes online sama tes offline juga, memang harus grooming. Pokoknya groomingnya tuh beneran kayak aku rambutnya dicepol, terus pakai baju formal dari atas sampai bawah, terus aku kita nggak boleh pucat kan ya, si mulut ini nggak boleh pucat, jadi kayak beneran aku pakai lipstick, beneran make up gitu. Jadi apa ya, kalau bisa untuk grooming sebaik-baiknya sampai kayak standar STP gitu, aku bilang kenapa enggak gitu teman-teman, kayak untuk grooming gitu, karena memang itu salah satu penilaian wawancara. Jadi penilaian wawancara itu tuh ada pengetahuan kita, penampilan kita, terus aku seingatku itu penampilan, pengetahuan pariwisata kita, motivasi kita gitu. Kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya apa aja ya, Grace, yang ditanyain biasanya itu? Oke, pertanyaannya yang pasti itu motivasi kita. Biasanya itu yang kayak selalu ditanya, motivasi kita untuk masuk jurusan itu tuh apa gitu. Terus kenapa kita pilih STP gitu. Tapi yang mau aku ingetin juga adalah biasanya pewawancara itu nggak akan nanya kenapa kamu pilih STP gitu. Nggak gitu cara nanya. Dia tuh biasa apa ya, lebih kayak agak dibolak-balik gitu ya, agak nggak langsung to the point gitu loh. Jadi kayak oke, lanjut lagi, balik lagi. Jadi biasanya itu motivasi kita, motivasi masuk jurusan itu, dan kenapa kita pilih STP Bandung. Terus kita juga harus tahu knowledge jurusan yang kita pilih. Kayak misalnya aku masuk MBW, aku masuk pariwisata, jurusan pariwisata, aku harus tahu knowledge pariwisata apa aja. Kalau misalnya kamu masuk perjalanan, kamu harus tahu knowledge perjalanan apa gitu ya. Terus untuk wawancara juga apa ya? Ditanya soal tempat kayak misalnya kita lahir di mana nih. Misalnya aku waktu itu aku bilang aku lahir di Medan gitu, dan biasanya ditanya di situ tuh diperdalam, makanan khas dari Medan apa, pariwisata di Medan apa gitu. Kayak kita cerita tentang tempat lahir kita gitu. Dan itu aku persiapin. Dan itu aku semua udah di set gitu masih jawabannya. Kayak aku bener-bener sebenarnya aku orang Bandung sama orang Medan gitu. Aku orang Cimahi sama orang Medan, tapi aku kayak mau fokus kalau misalnya aku ditanya itu, aku mau fokus ke Medan aja gitu. Jadi bener-bener udah aku setting gitu loh. Pengetahuannya gitu. Wow. Oke, ini apa keren banget ya, aku baru tahu nih. Wah, gila nih, susah banget itu. Ini kalau nggak benar-benar nggak disiapin pasti kaget itu. Apa ya? Sampai benar-benar pengetahuan umum mengenai ciri khas dari suatu daerah aja ditanyain ya berarti ya. Kalau pengetahuan umum seperti nama-nama menteri yang menjabat saat ini, menteri pariwisatanya siapa, terus slogan dari apa ini
Indonesia ya, Iya, pariwisata Indonesia pariwisata apa, Indonesia. terus program-programnya pemerintah apa itu sampai ditanya-tanyain nggak sih Kris gitu Kris? Eh, kalau kalau aku waktu itu ditanya Tujuh Sapa Pesona. Waktu itu ditanya Tujuh Oh Sapa tuh siapa? Pesona, terus Ah, ditanya apa lagi ya? Iya memang sih itu harus dihafalin kayak pengetahuan pariwisata kayak menteri sekarang siapa. Soalnya temanku ada yang ditanya eh, menteri pariwisata saat ini tuh siapa gitu. Pokoknya pengetahuan umum tentang pariwisata tuh dihafalin lah gitu. Mau udah di luar kepala lah gitu. Terus sampai waktu itu juga aku ngapalin kode-kode bandara kayak bandaranya gitu aku sampai ngapal itu mungkin lebih ke arah ke perjalanan kali ya, jurusan perjalanan kayak ngapalin kayak bandaranya, terus kayak ya mulailah kita kalau apa ya bahasanya itu ubek-ubek tuh apa ya searching lah misalnya jurusan tujuan kita tuh aku MBW gitu. Aku sampai nyari kayak MBW tuh kita tuh fokusnya kemana gitu kayak oh ini fokusnya ke sini gitu. Coba kalau misalnya ini kalian bisa search di websitenya STP gitu. Itu kayak ada penjelasan kan kayak bakal belajar ini di prodi ini gitu. Nah, itu tuh coba kalian cari informasi umumnya gitu. Jadi ya kita tahu lah informasi tentang prodi yang kita tuju gitu. Karena itu kan juga dari situ kan kita bisa ngelihat ya ini anak tuh sebenarnya niat nggak masuk jurusan ini gitu kan dari situ bisa kelihatan kan dari knowledge kita. Gitu sih. oke oke. Itu berapa lama Kris wawancaranya Kris itu? Dari masuk sampai keluar lo ya? Oke, dari masa sampai keluar itu kayaknya nggak ada 30 menit deh kak. Sebentar sih, sebentar. Sebentar ya. Jadi bener-bener Lumayan. bener-bener persiapan berhari-hari aku tuh cuma dinilai dengan 30 menit itu gitu. Jadi bener-bener harus mempersiapkan yang terbaik lah. Uh, wow, keren keren. Masuknya agak rumit ya, tapi sama kualitasnya sebanding lah. Yap, benar Oke. sekali. Lalu tes selanjutnya itu tadi, sorry, psikotes, terus bahasa Inggris, terus wawancara. Oh, kesehatan ya. Kesehatan apa yang dites? Sebenarnya tes kesehatan ini kalau menurut aku nggak usah terlalu dijadiin kayak apa ya beban gitu lah kayak oh aku harus gini 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 nggak karena biasanya tes kesehatan itu paling akhir dan itu tuh kayak udah jadi kalau misalnya lu udah tes kesehatan tuh kayak udah aman aja gitu masuk gitu. Nah terus untuk poin-poin apa aja sih di tes kesehatan? Oke, bentar aku lihat catatanku dulu ya. Aku juga agak lupa. Jadi pertama itu fisik. Oke. Pertama itu fisik, tinggi badan dan berat badan itu dinilai. Dulu tahunku itu kayak gak ada minimalnya gitu loh, gak ada minimalnya. Nah, tapi kalau tahun 2020, tahun kemarin itu udah ada sekarang minimal tinggi badan sama berat badan itu udah ada dari STP, udah ada syaratnya. Terus kalau tahun itu tensi kita berapa, terus kayak uh, kulit kulit kita bertato atau bertindik itu nggak boleh. Bertato atau bertindik itu nggak boleh. Bekasnya pun kayaknya itu bisa jadi problem deh gitu ya. Terus dicek juga buta warna. Terus cek kesehatan paru-paru kita, paru-paru dan skoliosis, sama tes narkoba. Tes narkobanya ini ada beberapa poin lagi gitu ya. Dari tes narkoba sama tes kehamilan. Gitu sih. Wow, cukup nganu ya, cukup panjang juga ya ternyata ya tesnya. Yep, dan Oh, berarti udah nganu ya, buat kalian nih yang mau masuk sana, kalau kalian punya tato, terus kalian itu cowok kan yang bertindik yang nggak boleh masuk itu? iya, oh biasanya iya cowok ya, cowok yang bertindik gitu. Gitu sih, jangan jangan Nah sampai bertindik. itu udah nggak di nganu, tinggal bekasnya aja susah ya masuk ya berarti ya. Sebenarnya aku nggak begitu tahu soal itu gitu ya. Tapi kan itu kan yang ngecek dokter ya. Kayak kita tuh ke STP tuh cuma ngasih berkasnya doang gitu. Jadi dokter yang menilai ini semua. Jadi kita kayak STP tuh nyerahin aja gitu. Ini berkas-berkas yang harus kalian kumpulin gitu. Gitu sih. Oh, oke oke oke. Itu Chris, itu biayanya berapa Chris berarti Chris? Itu dari itu aja ya, untuk biaya pendaftaran sama sampai tesnya selesai itu berapa? Lolos nggak lolos?
Oke, jadi untuk biaya SBM sama SNM itu sama 250.000 untuk tesnya. Terus, nah itu nggak termasuk tes kesehatan. Kalau tes kesehatan kalian biaya sendiri. Dulu banget tahun 2018, 1 tahun di atas aku sebelum aku itu STP menyediakan tes kesehatan di STP-nya itu. Jadi mereka nge-provide itu. Tapi kalau dari tahun itu dan tahun kemarin itu udah nggak ada. Jadi beneran kita yang tes sendiri. Dan waktu itu aku sampai keluar kira-kira sampai 600.000 untuk tes kesehatan. Untuk tes narkobanya aja aku ngeluarin sampai 350 ribuan kayak gitu. Tapi jangan kalau menurut aku jangan terlalu jadi beban juga karena aku juga dapat info dari teman-teman aku bisa murah itu di kalau mau tes kesehatan di Dinkes gitu. Kalau Dinkes lebih murah gitu sih. Oh, iya sih. Aku dulu juga waktu masuk ke STP ya, sama ya, di Jogja ini dimintai surat keterangan narkoba itu nggak sampai 50 sih kayaknya ya. Karena waktu itu aku dengar di polisi militer aku tesnya. Jadi aku ke polisi Oh, militer. Jadi sama mereka cuma dikakein satu alat itu, terus suruh itulah urinnya, mm-mm. terus langsung hasilnya keluar. Murah banget sih. Itu kalau biasanya kalau yang mahal tuh kamu ke rumah sakit Pak ya, Kris? Iya, iya aku ke rumah Ah sakit waktu iya itu. benar. Benar. Jadi Iya lebih kalau mahal. ke rumah sakit mahal, benar-benar sih. Karena Iya. klinis ya. Oke, siap siap siap. Oke, Chris, ini oke, sebelum kita lanjut jawab pertanyaan dulu ya, karena yang masuk ini sudah ada 5 ya, Oke. yang kelihatan di tanda tanya ya.